Cusa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang belajar dengan saya di channel Rumah Cerdas ini, saya doakan Anda juga dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris ini. Dan saya mohon maaf sekali, sudah 1 minggu lebih saya tidak membuat video di konten YouTube saya karena saya fokus untuk membuat buku baru, yakni English Handbook Konsep Belajar Bahasa Inggris dari Nol menggunakan metode kuantum cerdas. Dan ini bukunya sudah masuk ke percetakan dan saya hanya membuat draftnya saja. Ini draftnya tebal sekali ini. Ini draftnya tebal sekali. Di sini di buku ini saya akan mengajarkan kepada Anda belajar bahasa Inggris dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Jadi bagaimana proses belajarnya, tahap demi tahapnya bagaimana. Kalau Anda ingin belajar bahasa Inggris menggunakan metode kuantum cerdas. Ini pengalaman saya mengajar dan belajar lebih dari 10 tahun, saya masukkan ke dalam buku ini. Jadi English Handbook Konsep Belajar Bahasa Inggris dari Nol menggunakan metode kuantum cerdas. Dan di sini Anda akan belajar. Anda tidak perlu belajar bertahun-tahun. Anda dengan waktu cepat Anda bisa menguasai bahasa Inggris dari nol. Dan di sini Anda tidak perlu menghabiskan bertahun-tahun karena ini sudah ada metodenya, urut-urutannya belajar. Oke, untuk menyingkat waktu, saya akan lanjutkan pembahasan saya di channel ini soal nomor 16 sampai nomor 19 dari materi sebelumnya ya. Di materi sebelumnya saya sudah membahas soal nomor 1 sampai nomor 15. Di situ adalah soal isi yang kosong. Pada soal 16 sampai 40 nanti biasanya fokus kepada error analysis untuk mencari yang salah yang mana. Oke, mungkin untuk menyingkat waktu langsung kita bahas soal nomor 16. The brilliantly colored rhinoceros viper has 2 or 3 horns above its nostril. Ini jawabannya yang mana? Oke. Ini jawabannya yang mana? Ini jawabannya yang salah ya. Ingat ya. Yang salah adalah yang D. Pertanyaannya, kenapa yang D yang salah? Kalau Anda sudah belajar di buku konsep belajar TOEFL dari nol, kalau ini konsep belajar TOEFL dari nol, kalau yang saya buat itu adalah konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Nah, di situ Anda sudah belajar tentang part of speech atau kelas kata ya. Kelas kata di situ Anda bisa lihat di bab adjektif, kalau nggak salah, sebentar ya, kita buka di bab adjektif. Nah, di sini Anda perlu tahu di halaman 105 dari buku konsep belajar TOEFL dari nol, di sini bahwasanya Anda harus tahu bahwasanya ada each, every, sama every ini harus diikuti dengan singular. Oke, jadi ingat, each sama every harus diikuti dengan singular. Lah, di sini yang salah yang mana, Sir? Yang salah adalah yang D. Kenapa? Karena di sini ada nostrils. Ini salah. Jadi tidak boleh dikasih S untuk menunjukkan jamak. Kenapa? Karena each itu harus diikuti dengan singular. Oke, bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami. Kalau Anda sudah punya buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa buka di halaman 105. Di situ bagaimana penggunaan every sama each saya sudah tuliskan. Bagaimana dengan do, both, a couple of, a few, several, many, a number of yang harus diikuti dengan jamak. Nah, ini materi kecil yang sering keluar tapi kebanyakan siswa salah. Oke, soal yang nomor 17 ini juga sangat mudah. Kalau Anda tahu ilmunya, ini sangat mudah. Oke, gak percaya kita harus buktikan. Most of the outer planets has large swarms of satellites
surrounding them. Oke. Yang salah yang mana? Kita bisa tebak yang salah yang B. Kenapa yang B? Ini babnya apa? Ini babnya subject verb agreement. Oke. Ini adalah babnya subject verb agreement. Jadi yang dimaksud dengan subject verb agreement itu apa, Sir? Subject verb agreement itu adalah subjeknya sama verb harus agree, harus match, harus connect, harus pas. Oke. Jadi ini kalau nggak agree, itu berarti nanti salah. Nah, kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa lihat di situ babnya adalah subject verb agreement. Itu di halaman 130 di bab 14. Di situ adalah subject verb agreement. Di situ saya sudah menuliskan ada 5 pola untuk subject verb agreement di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Lah, di sini sederhananya bagaimana? Di sini most of the outer planets, di sini ini adalah subjeknya, ya, subjeknya. Dan verbnya apa? Has. Has ini adalah verbnya. Oke, di bab 14 dari buku konsep belajar TOEFL dari nol, di sini Anda harus tahu harus ada subject verb agreement. Di situ konsepnya bagaimana? Konsepnya seperti ini. Sepanjang apa kalimatnya? Oke, diulangi. Sepanjang apa kalimatnya? Subjeknya yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Saya ulangi lagi. Sepanjang apapun subjeknya, ini subjeknya panjang sekali. Nah, yang ditekankan itu adalah sebelum preposition of. Berarti yang ditekankan most. Most ini adalah untuk lebih dari 2, minimal 3. Jadi most ini berarti lebih dari 2, minimal 3. Nah, ini most ini berarti menunjukkan jamak. Ini menunjukkan apa aja? Jamak. Kalau ini menunjukkan jamak berarti tidak agree dengan has. Makanya di sini yang benar adalah have. Ingat, most itu harus diikuti dengan jamak. Makanya di sini nggak boleh has, tapi have. Lah, ini juga masih ada kaitannya subject verb agreement sama materi sebelumnya ini tadi. Jadi most itu harus lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 itu sudah kategori jamak. Kalau dalam bahasa Inggris 2 itu sudah jamak, ya. Jadi kalau singular jamak. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu beda. Kalau bahasa Arab ada mufrad, musanna, jamak. Jadi kalau 1 ya mufrad, kalau 2 musanna, kalau 3 jamak. Jadi jamak itu 3 kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Inggris 2 itu sudah kategori jamak. Bisa dipahami, ya? Di sini babnya subject verb agreement dan most itu minimal untuk 3. Nah, kalau 3 berarti jamak. Karena jamak maka nggak boleh pakai has, tapi have. Gitu aja, sederhana. Oke, lanjut. Soal nomor 18. Ini juga sangat mudah kalau tahu ilmunya. Number 18. Historical records show that Halley's Comet has returned about every 76 years for the past 2000 years. Ini yang salah yang mana? Oke. Yang salah adalah yang B. Ini dengan mudah sekali. Ini babnya apa? Ini babnya adalah tenses. Tensesnya apa ini? Present perfect. Oke. Tensesnya di sini adalah present perfect. Jadi present perfect have ini harus diikuti bentuk ketiga. Makanya di sini harusnya returned. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya has atau have ini ada banyak kemungkinan. Jadi dia memiliki banyak kemungkinan. Kalau have atau has ini diikuti dengan kata benda, berarti have atau has ini memiliki arti memiliki. Contoh kalau saya ngomong kepada Anda, I have a car. A car itu adalah kata benda. Kalau I have a car, berarti saya memiliki sebuah mobil. Oke, ya.
Terus have ini atau has ini apabila diikuti dengan bentuk ketiga, maka artinya telah. Seperti ini, have atau has diikuti bentuk ketiga. Contoh kalau saya mengatakan I have done my homework. Saya telah mengerjakan PR-ku. Lah, have diikuti bentuk ketiga. Ini artinya telah. Kemudian yang nomor 3, have ini jadi subjek diikuti have, diikuti objek dan diikuti bentuk pertama. Ini have diikuti objek diikuti verb 1. Ini artinya meminta. Contoh kalau saya mengatakan I have you close the door. Have ini diartikan minta. I have you, saya minta kepada kamu close the door, menutup pintu. Ini babnya apa? Babnya adalah causative verb. Jadi babnya adalah causative verb yang memiliki arti memiliki di situ. Nah, causative verb ini kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa lihat di chapter 18. Di chapter 18 bisa kelihatan ya. Di chapter 18 di sini adalah causative verb. Apa causative verb itu? Di buku dan di video di situ sudah saya jelaskan. Causative verb itu adalah verb cause someone to do something. Jadi verb yang meminta seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Verbnya apa saja? Ada 3. Ada make, ada have, ada get. Jadi make di sini artinya menyuruh, bukan artinya membuat. Nah, itu di bab causative verb. Anda bisa pelajari di buku konsep belajar TOEFL dari nol di bab tadi. Oke. Bisa dipahami? Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Soal terakhir yang nomor 19. Di sini juga ini dengan mudah sekali kita bisa kerjakan ya. Robert Heinlein was instrumental in popularizing science fiction with a series of stories that is first published in the Saturday Evening Post. Nah, di sini Robert Heinlein was instrumental. Nah, instrumental ini adalah adjektif. Ini nggak masalah, oke. In popularizing ini adalah preposition dalam mempopularisasikan atau mentenarkan. Nah, ini adalah preposition diikuti gerund. Nah, preposition harus diikuti dengan gerund. Nah, ini boleh. Jadi ini tidak masalah. Kalau Anda tidak jeli, Anda mesti milihnya C. Loh, ini kan itu kan sebuah. Lah, series ini jamak. Anda kalau nggak teliti, Anda milihnya mesti C. A series. Lah, Anda C. Lah, C ini ternyata benar. Kenapa C itu benar? Anda perlu tahu, Anda bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Anda bisa buka di halaman 99. Di situ beberapa kata yang memiliki bentuk singular sama pluralnya sama. Nah, di situ apa saja, Sir? Di situ yang pertama adalah deer. Deer artinya rusa. 1 deer, banyak juga deer. Tidak boleh dikasih S deers. Salah. Yang kedua fish, ikan. Jadi 1 ikan fish. 2 ikan juga fish. 1 juta ikan juga fish. Gak boleh fishes. Salah. Karena deer fish. Yang ketiga means, yaitu alat. 1 means, banyak juga means. Artinya singular pluralnya sama. Nah, di sini ada salah satunya ada series. Series itu rangkaian atau rentetan. 1 series, banyak juga series. Anda bisa buka di halaman 99. Di situ ada beberapa kata yang memiliki singular dan plural yang sama. Makanya di sini a series ini tidak masalah. Yang salah yang mana, Sir? Yang salah adalah yang D. Kenapa yang D? Ini adalah bentuk kalimat pasif. Apa? Pasif.
Lah, ini adalah B plus verb 3. Jadi yang pertama kali dipublikasikan. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, ini adalah sebuah cerita, ya toh? Ini karena sebuah cerita. Kok tahu cerita dari mana, Sir? Cerita itu karena ada kata was di sini. Nah, ini adalah sebuah cerita karena di depannya itu was ini tidak digarisbawahi, maka ini pertama kali dipublikasikan. Ini kan sebuah cerita. Karena cerita tidak boleh pakai is. Harusnya adalah was first published in the Saturday Evening Post. Nah, ini harusnya was bukan is. Kenapa? Karena ini adalah cerita bentuknya pasif. Lah, Anda harus tahu ini kalimat pasif, ini kalimat aktif. Apa aktif pasif itu? Aktif itu apabila subjeknya melakukan aktivitas. Kalau pasif, subjeknya dikenai aktivitas. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin belajar secara sistematis, secara runtut untuk belajar TOEFL dari nol, di mana buku ini sudah disertai dengan video pembelajaran, beda dengan buku-buku yang lainnya, mungkin hanya beli buku saja, tidak ada video pembelajarannya, tidak ada pertanggungjawaban metodenya. Anda bisa pesan di Rumah Cerdas Bahasa Inggris, buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol. Kalau Anda mengambil buku 2 ini plus 2 e-course-nya, jadi buku ini tidak hanya buku saja, tapi ada e-course-nya. Nanti cara belajarnya Anda buka bukunya, Anda buka e-course-nya, tonton materinya, Anda kerjakan latihannya, kemudian Anda cocokkan dengan pembahasan yang sudah saya buat di e-course tersebut. Anda bisa pelajari jika Anda membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, Anda akan mendapat gratis vocabulary TOEFL dari nol jika persediaannya masih ada. Ini buku plus e-course-nya ya. Semoga video ini bermanfaat, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun karir. Sekian video ini, terima kasih.